Lantas dalam Matius 26, ya Matius 26 nomor 36 sampai 39, dia berdoa ke siapa ini? Coba. Ya tanya aja Yesus. Berdoa sama siapa dia? Aku tak pernah jumpa sama Yesus pada saat itu kok. Ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berdoa dia ini. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus. Hatiku sendiri berdoa dia. Dan dalam Lukas 6 nomor 12 pun, Lukas 6 nomor 12, dia pun berdoa ini semalam-malaman. Intinya begini Bang Farouk, mau kayak manapun Yesus pada saat itu, mau berdoa bersama Bapaknya, mau berdoa, intinya dia sudah menyelamatkan aku, saya sujud dan saya anggap dia berdoa dan berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan ini loh. Iya, mau berdoa sama Tuhannya, Bapaknya, saya tidak peduli. Yang penting saya menganggap dia Tuhanku, penyelamatku. Nah, berarti imannya Mami saat ini adalah modal imani saja, tanpa menggunakan akal dan logika. Gitu. Hidup ini nggak perlu kita pakai akal dan otak. Hidup ini diselamatkan oleh iman. Berarti ngikut karena apa? Yesus aja berkata begitu kok, katanya. Imanmu lah yang menyelamatkan kau, katanya. Nggak, otakmu lah menyelamatkan kau. Nggak ada Yesus berkata kayak gitu. Nggak ada Yesus berkata. Logikamu lah menyelamatkan kau. Berarti gitu, ayat yang bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal diganti dengan segenap iman, berarti ya Bang Farouk ya. Ayatnya salah itu ya. Kasih makan 5.000 orang aja bisa, bener nggak? Iya. Kasih makan 4.000 orang aja bisa, bener nggak? Bisa. Tapi kenapa ketika dia lapar dia mengutuk pohon ara? Siapa yang mengutuk pohon ara? Siapa yang mengutuk pohon ara? Coba, mana dalilnya? Tunjukkan sama saya. Markus 11 nomor 12. Baca dulu Bang Farouk, baca. Kalian yang bilang, ya kalian yang baca. Setahu saya nggak pernah Yesus namanya kalau kelaparan mengutuk kayu ara, nggak ada. Kayu pohon. Iya, pohon ara nggak pernah. Coba baca Bang Farouk. Itu dibacakan Markus 11 nomor 12 itu kok. Untung ada si Margareta, kok dia cemburu dia ini. Kok suruh-suruh lihatku. Markus 11 12 sampai 14. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 murid-muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasakan lapar. Kasihannya Tuhan kalian inilah. Lapar Tuhan kalian ini. Dan dari jauh ia melihat, waktu itu belum ada kuasa BLT bantuan pemerintah itu ya. Belum. Dinas sosial pun belum ada waktu itu, dinas sosial ya. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, inilah proses pengutukan itu tadi ya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun pergi, dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Matius 21 nomor 18-20. Alkitab Terjemahan Baru TB. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ini gara-gara lapar sidat dia di kurasi ini. Gara-gara lapar ini. Orang kalau lapar kayak gitu kan, dia ganas bila lapar. Kalau menurut Bang Farouk itu karena kelaparan, makanya dia berbicara seperti itu. Dari ayat itu. Bilang dia lapar kok. Salah. Salah lagi kan? Ya memang benar tak? Bukan karena lapar Yesus. Dia mengetahui pohon ara itu tidak pernah berbuah. Ya kan? Ya dibaca baik-baik itu sampai seterusnya.
Yesus merasa lapar. Kalau nggak gara-gara lapar dia Bukan karena itu ayat itu dia pas berpuasa 40 hari 40 malam, bukan karena pohon ara itu pohon ara itu karena nggak pernah berbuah Bang Farouk, makanya dia terkutuk. Nah, ada di artinya itu dikutuk. Biar selama-lamanya buahnya gitu. Bukan karena kelaparan itu Bang Farouk, bukan. Salah Bang menafsirkan itu, tidak ada kayak gitu. Oh, berarti dia mendatangi pohon ara bukan karena lapar, tapi mau main ayunan gitu. Memang mereka itu jalan menuju perjalanan itu melewati itu, lalu mau duduk di situ, nampaknya buah pohon itu nggak pernah ada buahnya. Mulai dia ada nggak ada berbuah gitu. Ya seperti itu. Ini kayak cerita dongeng ya. Baca aja terusnya. Memang itu kisahnya pohon ara itu. Terus lanjutnya sampai ke bawah. Jangan sepotong-sepotong dibaca sampai ke bawah. Memang itulah sejarah pohon ara itu. Ayat yang kami baca tadi loh Namboru, 3 ayat. Iya, baca sampai ke bawah Bang Farouk. Sejarah pohon ara itu mulai dia ada tidak pernah berbuah. Masalahnya gini, bukan masalah berbuah atau tidak pohon aranya. Masa Tuhan nggak tahan lapar? Cuma itu yang dibahas. Tuhan Anda kenapa tidak tahan lapar? Begitu lapar ngamuk-ngamuk, main kutuk-kutuk aja gitu loh. Sepertinya nggak ada tadi di sana ngamuk-ngamuk Tuhan. Ngamuk dia dibilangnya mulai hari ini jangan lagi kalau saya bertanya dulu Bang Farouk, kalau dia tidak berkuasa di bumi dan di surga, apa perkataan keluar dari mulut Yesus? Kenapa terjadi? Masalahnya siapa yang nyuruh dia puasa Namboru? Enggak itu tadi pertanyaanku Bang Farouk. Jangan lari dari pertanyaan. Itu tadi pertanyaan saya. Kalau Yesus tidak berkuasa di bumi dan di surga, apapun yang dia perkatakan kenapa terjadi? Oh, berkuasa. Berkuasa. Iya, ini gua kasih ayatnya lagi nih. Nih. Apakah dia berkuasa? Nih. Bukan itu. Enggak itu pertanyaan saya Bang Farouk. Kalau Yesus tidak berkuasa di bumi dan di surga, kenapa setiap perkataan Yesus itu terjadi? Bangkitlah. Tapi dia nggak berkuasa Namboru. Ini dia bilang di dalam Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Di sini dia berkata dia tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa yang Namboru. Kenapa kau bilang dia berkuasa di langit dan di bumi? Tadi perkataanku apa coba Bang Farouk? Saya bilang kan, karena dia sudah di kayu salib menebus dosaku, maka pantas saya menyebut dia Tuhan. Di mana dia katakan dia menebus dosamu di kayu salib? Di mana dia berkata begitu? Kalau Bang Farouk mau tahu, baca aja mulai dari Matius sampai Wahyu. Sampai dia terangkat ke surga. Baca semua. Kalau saya sudah baca terus, nggak perlu saya di sini Bang Farouk di sini. Mulai dia sebelum lahir sampai dia mengajarkan Injil, sampai dia ditangkap, sampai dia disalibkan, sampai terangkat ke surga, saya sudah baca, saya sudah tahu. Jadi nggak perlu di mana karena iman kita itu berbeda, karena agama kita itu berbeda. Jadi itu tidak perlu penjelasan. Jadi artinya mau siapapun Tuhan kita, mau siapapun kita mau siapapun kita percaya, itu hak masing-masing. Karena apa? Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Yang pasti kita saling menghargai. Mau siapapun. Silakan Bang Ben. Mau masuk Bang Ben. Silakan. Sorry. Halo, Assalamualaikum. Menarik ini. Kak Mami, yang disembah Yesus siapa Kak Mami? Kalau boleh tahu. Yesus nyembah siapa Kak Mami? Halo Kak Mami. Halo? Iya, Yesus nyembah siapa Kak Mami? Yesus itu menyembah siapa? Tanya lah Yesus sendiri. Berdoa kau nanti malam biar jauh Yesus. Udah saya izin ya pakai ayat ya, kan dia bilang gini Kak Mami. Iya pokoknya ya berdoalah nanti malam, jumpalah sama Yesus, pasti jauh Yesus. Mami. Sabar, kan di Yohanes 4 nomor 22 Yesus bilang gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4 nomor 22.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dia nyembah siapa itu Kak Mami? Ya pokoknya jawab aja Yesus. Tanya sama Yesus sendiri. Aku juga baru lahir kok, gak pernah jumpa sama Yesus. Saya mau apa-apa minta sama Yesus. Jadi kamu mau tahu, tanya Yesus. Katanya Tuhan. Kok nyembah Tuhan lain? Gimana nih Kak Mami? Ya maksud saya, siapa disembah Yesus, saya juga apapun yang mau saya tahu tentang Yesus, saya tanya Yesus, saya berdoa kepada Yesus. Ya kamu tanya dong Yesus, kalau mau tahu jawabnya. Matius 4 nomor 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gak gitu Kak Mami. Katanya Kak Mami dia Tuhan. Kalau masalah Tuhan, saya tidak memahami Tuhan, nggak memahami agama. Saya orang bodoh, saya orang apa yang pasti. Saya mau tahu apapun, tanya Yesus. Tanya aja Yesus. Aduh, mau udah lanjut aja lah. Nora lanjut aja, pening malah nih. Gak ada jawaban. Kan kamu mau tahu tentang Yesus, ya tanya sendiri Yesus. Kok tanya aku? Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya taunya isi firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Kamu bantah, ya udah mau diapain? Ya. Boleh? Bro. Ya. Yesus. Oh, bro. Iya. Kami nanya Yesus gitu. Ya tanya Yesus, berdoa aja nanti malam. Nanti malam pasti Tuhan Yesus jawab. Kamu berdoa dalam Makanya kata Yesus kan gini, datanglah kepadaku. Kan kata Yesus, makanya datang, mau Islam, mau siapapun datang aja, tanya Yesus, Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, terus lanjutannya apa kalimatnya? Ya pokoknya datang aja yang letih dan berbeban. Berarti kamu kan letih mencari-cari tentang Yesus. Lelah kamu mencari-cari tentang Yesus, ya berdoa aja, ya tanya sama Yesus. Kamu kan udah letih, udah capek, udah beban berat sebegitu tentang Yesus itu. Kenapa kami tuhankan? Kenapa kami tuhankan Yesus? Kamu kan udah letih, udah lelah. Tanya aja Yesus. Kamu kasih perkataan tukang pijat ya. Simpel kan, nggak susah loh. Berjumpa sama Yesus itu datang kok dia. Dijawab doanya itu. Buat Mami dan teman-teman Kristen ya, yang apa diprihatinkan, kalian nggak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan, mana manusia. Kalian selalu akan mau menyamakan antara manusia dengan Tuhan, dan kalian anggap Tuhan itu seperti canda-candaan, ya kan? Nanti itu bisa mati, Tuhan bisa lahir, Tuhan bisa lapar, Tuhan bisa jadi mayat. Itu bingung. Kalau Bang Paruk, kalau nggak Tuhan lah Yesus. Saya berdoa, Tuhan sembuhkanlah penyakitku ini Tuhan Yesus. Kenapa sembuh? Tuhan angkatlah derajatku. Karena saat ini saya berkesusahan, tunjukkanlah jalan Tuhan Yesus. Kenapa saya bisa semuanya? Kalau dia manusia, kenapa hidup saya itu diberkati? Dia manusia, Mami. Dia yang bilang dia manusia. Cuma Mami manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa, Bang Paruk. Ini dia yang ngomong. Contoh kayak Bang Paruk lah, kayak Bang Paruk. Bang Paruk, berikanlah aku uang. Mana mungkin? Karena Abang Paruk itu manusia, nggak akan bisa mengabulkan doa saya gitu. Ini baca ini. Dia sendiri ngomong dia manusia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, adalah si penyesat dan antikristus. Kalau Mari berdoa sama Yesus, lantas dalam Matius 26, ya Matius 26 nomor 36 sampai 39. Matius 26 nomor 36 sampai 39 terabita. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit,
lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Berdoa ke siapa ini? Coba. Ya tanya aja Yesus. Berdoa sama siapa dia? Aku tak pernah jumpa sama Yesus pada saat itu kok. Ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Berdoa dia ini. Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus. Hatiku sendiri berdoa dia. Dan dalam Lukas 6 nomor 12 pun, Lukas 6 nomor 12, dia pun berdoa ini semalam-malaman. Intinya begini Bang Farouk, mau ke mana pun Yesus pada saat itu, mau berdoa bersama Bapaknya, mau berdoa, intinya dia sudah menyelamatkan aku, saya sujud dan saya anggap dia berdoa berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan ini loh. Iya, mau berdoa sama Tuhannya, Bapaknya, saya tidak peduli. Yang penting saya menganggap dia Tuhanku, penyelamatku. Ya, berarti imannya Mami saat ini adalah modal imani saja, tanpa menggunakan akal dan logika. Gitu. Hidup ini nggak perlu kita pakai akal dan otak. Hidup ini diselamatkan oleh iman. Berarti ngikut Karena apa? Yesus aja berkata begitu kok, katanya. Imanmu lah yang menyelamatkan kau, katanya. Nggak, otakmu lah menyelamatkan kau. Nggak ada Yesus berkata kayak gitu. Nggak ada Yesus berkata. Logikamu lah menyelamatkan kau. Nggak ada kayak gitu. Ayat yang bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal diganti dengan segenap iman," berarti ya Bang Farouk ya. Ayatnya salah itu ya. Salah. Salah, bukan dengan akal, dengan iman harusnya. Kan ayatnya dengan akal, bukan dengan iman. Salah itu ayat. Matius 22 nomor 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.